Sejak awal kemunculannya di awal tahun 2000-an, Yusuf Mansur tampil sebagai sosok yang multitalenta. Yusuf bisa tampil sebagai seorang ustadz, motivator, pendidik, pengusaha, bahkan dukun yang bisa membantu jemaah mewujudkan keinginannya. Bedanya dengan dukun, Yusuf membungkusnya dengan agama. Bungkusnya agama, motivasinya ngumpulin cuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, sejak awal kemunculannya seorang Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur itu tampil sebagai manusia yang multitalenta. Dia bisa berperan sebagai seorang ustadz, bisa berperan sebagai seorang motivator, seorang pendidik, seorang pengusaha, seorang spiritualis, bahkan seorang dukun. Nah, yang terakhir ini penting karena dia membuka program-program khusus melayani jemaah yang punya hajat, punya keinginan tapi belum terwujud. Bagaimana bisa terwujud? Maka berkonsultasilah dia ke Yusuf Mansur. Bahkan Yusuf Mansur juga sudah membuka kelas-kelas, misalnya kelas lunas utang. Waktunya lunas hutang. Wah, gitu kan ya. Jadi mereka yang punya hutang banyak dan tidak bisa melunasi, maka dia akan mendapatkan bimbingan dan program-program khusus dari Yusuf Mansur. Juga ada program-program yang terkait dengan bagaimana hidup itu bisa makmur, itu bisa sukses, dan seterusnya. Nah, ini dia membuka kelas Al-Waqiah. Kelas Al-Waqiah ini bisa nginep, bisa pakai online. Nah, semuanya itu dia posting di media sosial dia sebagai media iklan untuk mempromosikan program-program apa sebenarnya yang diluncurkan oleh Yusuf Mansur. Nah, sebenarnya Yusuf Mansur sejak awal kehadirannya di Belantika dakwah, kalau itu boleh dibilang dakwah, di Indonesia, awalnya dia memperkenalkan Al-Quran. Ini masih dalam koridor dakwah, tetapi dalam perkembangannya tidak hanya mengajarkan Al-Quran, tetapi dia mengajak jemaah untuk berinvestasi. Nah, disinilah dia hadir sebagai seorang pengusaha yang ternyata hampir semua investasinya itu berantakan, berujung pada masalah dan berakhir di pengadilan. Ini yang investasi. Ada juga yang umroh, juga tidak ada pemberangkatan, tetapi sudah bayar uang muka Rp3.500.000. Di berbagai kesempatan, seminar misalnya atau ceramah,
Yusuf Mansur tampil dengan berbagai muka tadi. Dia bisa tampil sebagai seorang pengusaha, entrepreneur yang islami gitu. Dia bisa tampil sebagai seorang ustadz dan seterusnya. Tetapi jika kita melihat perilaku Yusuf Mansur ini, itu selama ini dia mengajak kepada ajaran Islam. Itu ada di mulutnya, di lisannya, tetapi dalam prakteknya jauh dari itu. Misalnya dia mengajak orang sedekah, tapi sedekahnya ke dia, bukan ke lingkungan terdekatnya. Ngajak orang untuk bersolawat, dan ujung-ujungnya itu ada sesuatu yang harus diinfakkan untuk memperkuat infak tadi dan untuk mempercepat keinginan dari para jemaah yang ingin dapat jodoh, dapat pekerjaan, dapat anak, dapat beli mobil, beli motor, dan seterusnya. Nah, jika kita melihat lebih dalam lagi, apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur ini beda tipis dengan perdukunan. Karena apa? Karena dia menjual. Kalau dukun itu memberikan mantra-mantra, Yusuf Mansur mantranya itu diambil dari Al-Quran. Al-Quran dijadikan mantra, lalu ujung-ujungnya adalah dijadikan sarana untuk mendapatkan duniawi. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya muncul pertanyaan, Yusuf Mansur itu seorang ustadz atau seorang dukun? Karena di dalam salah satu podcast dengan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Yusuf Mansur mengatakan bahwa dia ingin mati menjadi seorang ustadz, bukan entrepreneur, bukan pengusaha, bukan ini, bukan itu, tapi seorang ustadz. Itu kebanggaan dari Yusuf Mansur. Tetapi itulah yang terjadi. Semua program dari Yusuf Mansur itu dibungkus dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini bungkusnya aja. Adapun motivasi dia adalah mengumpulkan cuan. Itu jelas. Karena semua persoalan yang ada itu selalu tidak tuntas. Misalnya dia membuka kelas waktunya lunas hutang, padahal hutangnya dia itu numpuk dan tidak bisa dibayar sampai hari ini, dan nampaknya dia tidak ada niat untuk membayar sampai kasusnya dibawa ke pengadilan. Dan Anda tahu kalau dibawa ke pengadilan waktunya tidak cukup sebulan 2 bulan, 2-3 tahun belum tentu selesai kalau sampai PK. Nah, inilah yang membuat banyak pihak akhirnya berpikir panjang jika kasus-kasus investasi yang dilakukan oleh Yusuf Mansur dan bermasalah itu dibawa ke pengadilan, maka repotnya bukan main. Waktunya, tenaganya, bahkan finansialnya. Nah, inilah saudara, kalau kita melihat sosok sebagai seorang Yusuf Mansur itu, dia tidak ubahnya sebagai seorang dukun yang 10 tahun yang lalu masih berseliweran iklan-iklannya di koran-koran ya. Dukun yang bisa menggandakan duit, dukun yang bisa memperlancar rezeki dan sebagainya dan sebagainya.
Bedanya kalau dukun itu pakai mantra, kalau Yusuf Mansur pakai ayat-ayat Al-Quran yang dimanipulasi sedemikian rupa agar jemaahnya percaya, dan ujung-ujungnya mereka akan tertipu dan menyesal. Saudara, bagaimana pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.